Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah, semoga khair. Selamat pagi Ustaz saja, Bapak atau Ibu semuanya yang hadir pada pagi kali ini. Yang pertama mengucapkan selamat datang untuk dan terima kasih untuk kehadirannya untuk kegiatan hari ini atau kegiatan hari ini. Yakni hari ini saya punya kesempatan untuk berbagi untuk Ustaz saja semuanya yang ada di sini. Dan kemudian juga seperti biasa saya juga menekankan bahwa kita sebagai ustadz saja atau guru di sini, kita di sini sama-sama untuk saling belajar, berbagi dan berkolaborasi. Jadi tiga hal itu selalu ditekankan untuk kita semua saat ini di kurikulum Merdeka juga, karena istilahnya tiga hal itu saling melengkapi satu sama lain. Kita saling belajar, saya belajar, kemudian kalian belajar dari hal-hal atau sumber lainnya, dan istilahnya juga sama-sama saling belajar, kemudian berbagi. Jadi di sini harapannya bukan hanya saya yang berbagi untuk kalian, tapi suatu hari nanti bisa jadi kalian yang bisa berbagi ilmu atau pengalaman dengan rekan-rekan yang ada di sini. Yang terakhir adalah berkolaborasi, yakni kita bisa bekerja sama, gotong royong untuk membuat sebuah inovasi baru atau bisa mendiskusikan tentang hal-hal terkait dunia pendidikan yang terjadi saat ini. Oke, menurut saya sudah kenal semuanya ya. Nama saya Ahmad Syafaat, dipanggil Syafaat juga. Hari ini saya punya sesi berbagi untuk semuanya. Oke, dan pastinya untuk tekankan lagi kalau di sesi ini saya tidak merasa lebih baik dari saja semuanya, atau ibu atau bapak-bapak yang ada di sini. Semuanya sama, punya kesempatan yang sama, semuanya sama-sama belajar, sama-sama berbagi dan sama-sama berkolaborasi. Nah, tujuan untuk kegiatan ini adalah di mana para guru dapat belajar, berbagi dan juga berkolaborasi terkait disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Jadi semua materi ini ada dalam cakupan budaya positif, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada banyak topik yang bisa kita pelajari hari ini, dari disiplin positif sampai segitiga restitusi. Yang ini bisa kita praktekkan atau mungkin bisa diimplementasikan untuk tahun ajaran yang akan datang. Nah, kemudian karena setiap kelas itu biasanya ada kesepakatan kelas, atau sekarang ini istilahnya adalah keyakinan kelas. Jadi untuk sesi ini ada 4 kesepakatan yang mungkin bisa kalian tambahkan atau mungkin bisa kalian kasih saran yang lain. Ini hanya 4 saran sederhana untuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang pertama adalah untuk handphone di mode silent. Kira-kira setuju? Setuju saja ya, sepakat ya. Yang kedua adalah saling menghargai. Maksudnya menghargai jika ada temannya yang memberikan pendapat atau saran dan memberikan respon yang positif terhadap temannya. Yang ketiga adalah diharapkan bisa aktif berkolaborasi atau aktif bekerja sama. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin pas di akhir kelas atau di akhir agenda kita sama-sama untuk kerjasama, kalau memang ada sampah dan sebagainya bisa kita buang sesuai dengan tempatnya. Oke, sepakat? Sepakat ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian di sini saya memulai sesi ini dengan pertanyaan sederhana saja, yang mana istilah ini sudah sangat familiar atau sudah dikenal oleh kalian semuanya, sudah sering terjadi dalam setiap harinya di sekolah ataupun di rumah. Menurut Ustadz saja di sini, apa pendapat kalian tentang istilah disiplin? Ya, tentang disiplin, apa pendapat? Bisa mungkin dari satu kata atau mungkin berupa definisi atau pendapat sendiri. Silakan, Bu Kiki, apa disiplin menurutmu?
mentaati peraturan yang berlaku baik tertulis atau tidak tertulis. Bisa. Menurut Ibu Muna, disiplin itu apa? Sama saja tuh. Disiplin menuruti apa yang sudah diaturkan dari sekolah atau berdasarkan pada istiadat yang berlaku Oh ya, oke. di masyarakatnya atau di rumah. Ya, jadi menuruti atau mentaati peraturan ya, baik di rumah atau di lingkungan masyarakat, ya kan? Ibu Yuni, disiplin apa? Sederhananya menurut Disiplin itu taat dan patuh. taat dan patuh, ada contohnya? Taat peraturan, Ya. patuh terhadap peraturan. Sederhananya ya. Ibu Ipit, Disiplin menurut Ya. saya. tepat waktu, oke, sederhana aja. Jadi Menurut saya disiplin adalah sebuah sikap yang taat kepada nilai-nilai yang sudah ditentukan yang sudah berlaku. tetap ada kaitan dengan nilai-nilai ya. Patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang berlaku. Ibu Nida, disiplin apa menurut Ibu Nida? Tata tertib atau peraturan. Hendra, disiplin? Definisi ya, aturan yang berlaku di mana saja kita berada. Aturan Aturan yang berlaku yang berlaku di mana saja kita berada. Jadi tadi dari pendapat dari semua yang ada di sini, ya kan, untuk makna disiplin ada beragam, ada yang taat, patuh, terkait tata tertib, terkait peraturan, dan juga terkait dengan adat istiadat. Oke, semuanya itu benar ya. Jadi makna disiplin ini adalah tadi benar ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan dan mengupayakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib yang ada. Nah, berikutnya adalah kita ingin coba berbagi pengalaman antara satu sama lain. Ya, jadi bagaimanakah strategi Bapak atau Ibu ataupun para asatidz dan asatidzah yang ada di sini agar santri di sekolah kita tetap disiplin? Ini beberapa contohnya ya. Misalnya dalam hal berpakaian, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, memperhatikan guru saat mengajar, ataupun juga yang lainnya. Masih banyak contoh lain selain yang belum tuliskan di sini. Gitu. Yang sering kalian alami setiap harinya. Ya, kejadian di dalam kelas itu macam-macam, tergantung situasi dan kondisi. Kira-kira apa saja ya untuk sesi ini kita akan berbagi pendapat lewat ini post-it. Kita akan bagikan saja ini. Satu kertas bisa diisi satu cara ya. Jadi ada dua cara untuk menuliskan caranya atau strategi yang kalian pakai saat mendisiplinkan atau menertibkan siswa atau murid. Silakan ditulis saja. Kalau bisa tulis saja sebelum ini, walaupun hanya satu kalimat ya, biar ada ide tulisannya. Nanti kalau sudah bisa ditempel di sebelah sini dulu untuk sesi berbagi pengalaman terkait cara menertibkan atau mendisiplinkan siswa. Silakan ya. Boleh misalnya tuh simpel aja ya, misalnya
saat siswa itu tidur di kelas, saya biasanya membangunkannya dengan dengan mengipikan air misalnya. Dengan cara mengipikan air ya, atau saya menyuruh temannya memahami, atau saya memberikannya konsekuensi. Jadi ada pelanggaran bagaimana penanganannya? Iya, misalnya ada peraturan atau tata tertib yang dilanggar, bagaimana cara penanganannya? Apakah diberi hadiah kah langsung? Atau dikasih ujangan kah? Atau dikasih dalil kah misalnya? Ya kalau begini, ya. Jadi ada masalah cara penanganannya seperti apa? Hanya tidur di kelas, cara penanganan seperti apa? Atau saat datang terlambat ke kelas seperti apa cara penanganannya? Ya, silakan saja ditulis masing-masing. Satu kertas tadi ada satu penanganan ya, bisa dikasih kadarnya misalnya saat siswa tidak mengerjakan tugas, saya memintanya untuk sesuai versi masing-masing yang pernah dialami saja. Jika bingung bisa bertanya, dan kita di sini tidak perlu tegang atau kaku ya, sama seperti kayak Jumat kemarin saja, santai dan slow saja, karena budaya kita budaya yang nyaman. Jadi ada kasus dan cara penanganannya. Di satunya bisa. Jadi satu kasus satu lagi. Ini apa? Iya. Iya. Kok sama itu sama ya Pak? Sama ini. Satu kertas satu kasus. Ini membuat kesepakatan kelas. Jadi masalahnya apa? Ini masalah Pak. Misalnya tidak memperhatikan saya saat berdiri, saya menyuruhnya berdiri. Yang satunya aja. Sederhana aja, enggak berpanjang. Itu usah coba. Iya. Jawaban itu. Jawaban dari itu. Jadi ada kasus pelanggaran apa misalnya? Kasusnya dulu kan. Misalnya berkelahi kah, atau misalnya terguling kah misalnya, atau kelasnya misalnya kotor kan, apa? Ini kalian ribut saling nulis satu sama lain, diberikannya di luar jam semuanya. Contoh yang pernah saya lihat ya, Masalahnya satu ada lagi sekarang. Dua kasus. itu kasus pembulian. Dua kasus. Kasus yang simpel aja sederhananya sebenarnya. Satunya solusinya kayak gitu. Enggak. Dua masuk duanya. Ini satu kasus solusi. Ini sederhana aja ya. Tidak memperhatikan kah, tertidur kah, tidak hadir ke kelas kah. Soalnya banyak sekali kasus yang pernah dialami masing-masing guru ya. Salah. Ada buat ini Setelah tindak lanjut dari sana. Sama kali. Beda sih kalau bisa. Tuh biar enak kalau seperti Insya Allah ini baik untuk penerapan di semester depan atau tahun ajaran baru. Selesai? Satu lagi. Ini banyak banget ya. Saat siswa berpakaian tidak rapi, saat siswa tidak menggunakan pakaian yang sesuai, kan sering terjadi itu, terutama di kelas
kelas yang laki-laki ya. Kalau di mana lebih terjaga. Tambahan lagi mungkin siswa suka izin ke toilet. Siswa tidak mengerjakan tugas. Saya minta untuk menulis 1000 kalimat permintaan maaf. Bisa dulu tuh. Bisa juga. Tergantung versi masing-masing. Apa tadi? Nanti ada sendiri tadi kalau kita ada momennya. hanya dikit-dikit gitu. Susah kalau kita harus terus program sama ini rumahnya. Iya. Karena ini biar wheelnya aja ya. Ya kalau jangan kenapa ada. Apa? Benar kok. Ada. Apa yang ada di kepala lain yang ditulis ini? Ini terlalu berpikir Kalau sekolah SD kan begini. Amin. biasanya masih perbaikan. Langsung. Visi misinya ya. Nama itu kalau calon. Tahun depan langsung dimutasi berkaki. Seminggu sekali ada tamu Minduha. Alhamdulillah. Sampai kontrol lah. Bagaimana? Sudah dapat masing-masing kasusnya? Sudah ya. Oke. Untuk selanjutnya coba kita sharing atau berbagi atau cerita sesuai dengan versi masing-masing, ya. Nah, contoh dari saya adalah yang pernah saya lakukan di kelas 9 dari mereka kelas 8 itu misalnya saya sudah selesai mengabsen, kalau dia tidak hadir maka saya minta untuk berdiri selama 10 menit dan itu sering diingatkan setiap pertemuan, ya. Karena pas membuat kesepakatan tadi secara sederhana, mereka mungkin minta 30 menit atau 20 menit, saya kasih yang sederhana dulu 10 menit aja istilahnya. Dan itu sering dan memang dilakukan jika benar-benar terjadi. Gitu. Jadi konsekuensi yang atau kesepakatan yang sudah dikatakan dikasih tahu ke siswa maka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Oke, mari kita berbagi pengalaman masing-masing guru yang ada di sini. Ada yang mau mulai kan? Atau itu oh ya silakan Bu Ipin. Monggo. Disiplin yang saya lakukan dalam kesiapan belajar. Yang saya lakukan membuat kesepakatan kelas saat awal semester. Iya. Misal, jika anak tidak membawa buku saat mata pelajaran IPA, maka anak dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran di luar kelas. Mengikuti pembelajaran di luar kelas ya. Tidak membawa buku. Jadi tadi konsekuensinya adalah di luar kelas. Oke, sip, ya kan? Berikutnya lagi berbagi. Silakan Bu Devi. Ketika ada seorang siswa yang tidak mengumpulkan tugasnya, karena saya mendisiplinkannya yaitu dengan cara menyuruh anak tersebut maju ke depan, berdiri di depan dengan membacakan Pancasila sebagai sanksinya. Jadi sanksi atau konsekuensinya kalau tadi tidak mengerjakan tugas maka membaca Lima Sila Pancasila. Ini baru budaya Pancasila, budaya undang-undang. Undang-undang Sesuai ya, berarti mata pelajaran PKN konsekuensinya adalah tentang Pancasila. Saya mau ke sebelah sini ya. boleh. Oh saya. Aku sangat Iya, boleh silakan. Karena Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh santri yang mendapatkan untuk kedisiplinan yang sering dilanggar itu adalah pelaksanaan tentang penggunaan seragam. ya, undang seragam. Jika penggunaan seragam yang santri yang sering dilakukan di sekolah mereka tidak menggunakannya, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengingatkan kembali tentang ketentuan seragam hal itu. Yang kedua, karena kita sudah selesai adalah sama mencari untuk menyuruh mereka mencari seragam yang mereka miliki.
sampai mereka dapat dan banyak boleh masuk ke dalam kelas ketika sudah menggunakan seragam yang berbeda. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Memang beda ya, pengalamannya banyak. Ibu negara, ayo. Ibu negara. Tidak mengenakan seragam sesuai, mau pada mau harus pakai seragam. mengenakan seragam yang sesuai. Cari Ya. sampai dapat. Oke, dari sampai dapat. Bisa. Sini juga boleh. Ya. Oke. Berikutnya mungkin Ustaz Hendra bisa berbagi sedikit. Banyak juga boleh. Menerima komplain. Seragam sudah. Iya. Ya. Oke. Kalau saya, jika anak terlambat masuk kelas lebih dari 10 menit, ini lebih apa ya rasanya itu gurunya lebih awal masuk timbang anaknya lebih lambat dari gurunya masuk kelas lebih dari 10 menit, maka anak itu akan dihukum berdiri di depan kelas selama 10 menit atau lebih sesuai dengan apa ya? Betul terlambat apa? Kalau dia mengulang lagi jadi 20 menit. Kalau mengulang lagi jadi 30 menit. Akumulasi terlambatnya. Kalau dia selalu sering kan bisa pelajaran. Jadi diakumulasi sesuai kesepakatan kelas yang dibuat. Jadi misalnya kita pulang lagi maka dikenakan sanksi double. Ya, diakumulasikan misalnya 10 menit, karena itu juga 20 menit sampai 10 kali 100 menit ya. Sampai ya kayak paling 2 kali lah semua mereka kayak itu. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu kawan-kawan. Berikutnya dari ibu di sebelah sini yang berbagi. Silakan Siti. Iya. Selanjutnya silakan Bu Kiki berbagi pengalaman, masalah dan cara penyelesaian atau enggak. Jadi kesepakatan kesehatan itu kesepakatan baik. Ya, sesuai. Jadi di kelas itu memang sebenarnya 789 dan setelah mereka itu untuk memakan bahasa Indonesia ketika dia pelajaran saya. Jadi tidak sementara tidak boleh memakan bahasa Korea, harus memakan bahasa Indonesia pelajaran saya dan tidak boleh menulis dengan akronim. Tidak boleh menulis singkat-singkat. Jadi dari itu kelas 8 setelah itu terbiasa sampai kelas 9. Jadi setiap pelajaran saya tidak menggunakan bahasa daerah. Oke. Terus misalnya pas kejadian mereka menggunakan bahasa daerah apa? Saya mengingatkan. Oh, peringatkan. Siap. Jadi peringatannya, oh anak apa nah misalnya ya. Nah, yo ada bahasa daerah ya. Oh iya, lupa ya dengan kesepakatan ibu ya. Oke, boleh sesuai ya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kasih tepuk tangan. Karena kasih tepuk duit nggak bisa ya. Oke. Bu Nida boleh berbagi salah satunya. Jadi biasanya dibalik sih. Jadi misalnya terlambat masuk kelas atau dia nggak mau pulpen ataupun nggak mau buku, biasanya diberikan sanksi atau membaca surat yang pagi-pagi dia telah. Di mulut jalan. Iya, di mulut jalan. Itu biasanya terbiasa. Jadi kalau misalnya itu mereka takut, mereka akan lebih masuk pulpen. Jadi ada rasa takut misalnya terlambat masuk ke kelas karena nggak tahu paginya bakal baca apa sebelumnya gitu. Kalau baca ada lebih banyak kan ya. Oke, sip, kasih tepuk tangan. Ada lagi yang belum? Sudah?
Ibu Yuni sudah lah, belum? Belum. Oh belum, silakan Bu, sangat kami nantikan. Kayaknya ini bukan kita solusi. Oh iya, silakan dulu. Nah, ini kan banyak dibuat kesepakatan kelas tuh. Iya. Tapi tidak berjalan karena ketika ada kesepakatan tetap aja melanggar. Kayak bagaimana caranya supaya disiplin gitu kan. Oh iya benar ya. Jadi Terus ada yang dibuat gitu kan, tapi ya lah sanksinya mungkin kurang kah? Karena apa ya? Karena ada penurunan kayak gitu Ada kan. penurunan. Nah, Apa balik nasi kamu ada nasi padang? ada kita. Ini solusi aja kata ya. Ada penurunan misalnya. Ya supaya di jalan kesepakatannya itu kan ya kalau Ini hanya pemanasan terus. tapi tidak terlaksana kan Tidak terlaksana, sudah sering diingatkan benar. Misalnya kayak mau sampah, terlambat gitu kan. Ya. Tapi pada terlaksana tapi Untuk pertanyaan Ibu Yuni itu sebenarnya nanti ada kaitannya dengan materi di akhir pertemuan. Jadi kita simpan dulu sebentar saja. Mudah-mudahan saya masih ingat ya. Kalau saya tidak ingat, tolong diingatkan. Sudah semuanya berarti? Sudah? Ibu Syarifah, apakah bisa ditanya? Skip aja. Oke, siap. Oke, untuk selanjutnya kita tolong masing-masing guru untuk bisa menempelkan jawabannya di belakang sini. Ya. Ya gitu loh, Silakan ditempel. Selanjutnya pakai ini juga. Oh ya, nah itu cerita mau ada. Double stick aja lah. Pakai tembak lah. mau di mana Kita satu semuanya. Oh ya, oh ya, sabar. Kalau ada glow stick bisa pakai glow stick. Jadi metode pakai ini itu bisa dipakai saat belajar di kelas. Ya, menggunakan kertas koran. Kami nyebutnya kertas plano sih, atau plano gitu. Cuman pas fotokopi namanya kertas koran. Saya jualan trainer tuh langsung. Jualan sudah dulu tapi pakai uang sudah ada. Simpan pakai lagi. Jadi kita harus pakai habis. Ya, siap. Ya. Oke, terima kasih dulu untuk kolaborasinya atau sesi berbaginya. Jadi macam-macam tadi yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, saat siswa melanggar kesepakatan, ada yang menggunakan apa tadi ya, kayak hukuman atau mungkin punishment, ya. Yang kedua, ada juga yang berupa konsekuensi, menyesuaikan dengan apa namanya mata pelajaran masing-masing. Yang terakhir tadi bisa juga berupa mengingatkan kembali, ya. Yang saya ini tadi ada yang mengingatkan kembali tentang peraturan atau kesepakatan atau keyakinan yang telah disepakati bersama. Nah, ternyata untuk terkait ini, ya, cara penanganan ini adalah materi terkait 5 posisi guru atau istilahnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama, nanti dari jawaban-jawaban itu kita akan tahu posisi kita sering di mana sih sebenarnya, ya, dari kasus-kasus tadi. Yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Contohnya, kamu telah memecahkan pas bunga kelas. Kamu harus menulis kalimat permintaan maaf 100 kali di kertas saat ini juga. Jadi yang pertama ada pemberi hukuman. Ya, contohnya tadi ada yang kita dengar beberapa yang memberikan hukuman tadi ya. Beda-beda tadi. Itu adalah posisi guru sebagai pemberi hukuman. Saya juga berarti termasuk di situ, ya. Pemberi hukuman berdiri tadi. Yang kedua,
Apakah tiap guru merasa pernah menghukum? Pernah ya, tapi dengan hukuman yang versi masing-masing, yang istilahnya membimbing, tidak menyakiti, tidak memberikan efek pada fisik. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Apakah pernah mengalami seperti ini? Misalnya, kalian selalu ribut saat ibu menjelaskan. Kalian telah membuat ibu kecewa. Jadi kalimat ini yang terlontar dari contohnya di sini adalah sebagai rasa kita ingin menekankan kepada siswa bahwa mereka telah membuat kesalahan. Jadi mungkin perasaannya yang dialami siswa saat mendapatkan kalimat ini kira-kira apa? Menyesal, Takut. rasa takut, ya kan? Rasa bersalah tadi, ya, tidak nyaman dalam hati dan sebagainya, rasa berdosa. Disadarkan dengan kalimat seperti ini. Adakah tadi di contoh tadi yang terkait ini? Tidak ada ya? Pelaksananya ada. Iya. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Nah, apa itu? Mau jauh ada. Wah. Kalau teman-teman ada yang ngomong, ada istilah merasa bersalah, ya kan? Karena sama Iya, teman. pasti dia langsung posisi sebagai teman, ya. Guru sebagai teman, contohnya di gawean nanti lebih ibu ini tidak terencana atau tiba-tiba. Habis itu peserta didik tidak dilibatkan karena hukuman itu bersifat satu arah saja, ya, langsung dari pihak guru tadi datangnya. Ya, ada yang pernah mengalami saat dulu bersekolah mendapatkan hukuman yang tiba-tiba? Ada? Kalau Juni pacar. Muka ada tempat ada contoh. Contohnya, Iya. kalau yang sekolah terlambat, pagar sudah ditutup, disuruh jalan jongkok dari parkiran sampai muka tiket. Habis itu langsung Yang SMA lah. masuk bisa kelas kan? Langsung masuk bisa kelas atau ada tanda tangan apa gitu? Enggak, langsung sampai tiket aja. Dikit aja, ya. Tapi lumayan kan ada sekitar 200 meter. Langsung masuk kolong. Langsung Ini semuanya. ditindak tuh kan. Misalnya itu tuh memang setiap hari begitu kan? Hendra? Atau kadang bisa berubah gitu aturan. Aturan itu kalau ada guru yang melihat. Misalnya bukan gurunya berarti lolos aja bisa. Bisa lolos. Aja. Ini ada yang santai gitu. Iya. Kalau Bu Yuni adakah pengalaman pernah dihukum waktu sekolah dulu? Oh, tidak pernah saya teladan. Telat datang. Teladan telat datang. Versinya sama. Mas Syariful pernah dulu mungkin ada pengalaman waktu kalian? Tidak, berarti aman ya. Aman berarti. Kalau hukuman. Aman dari tidak terkena hukuman. Kalau Bu Yuni di mana? Waktu di SMA tidak ada. Jadi tidak apa-apa. Memang disiplinnya sudah berakar dari dulu ya. Ya kan? Luar biasa. Bu Devi kayaknya pernah Pak? Oh, pernah. Alhamdulillah tidak pernah. Berarti selalu datang tepat waktu. Iya. Kalau Bu Kiki SD dulu deh rame-rame sekolasan itu Iya, Bu. disuruh bersihin toilet gitu kan. Gara-gara Lupa gara-gara yang mau SD. gara-gara mengunci ini bukan? Gara-gara di kelas aja gitu kan. Kalau nggak salah Kalau kan kelas berapa kawasan nanti? tapi enggak kayaknya waktu SD. Masih bocil gitu. Ada dari bawah gitu. Kalau Mida pernah lah. Tapi seru sih waktu itu karena rame-rame kelas. Ya kalau masuk di tahun ini nggak pernah. Mida sama Kiki satu sekolah SD kan dulu? SMA aja. Tapi kalau ada TSD kan luar biasa. Iya. Pertemuan sama kakak. Iya, pertemanan sepanjang hayat. Semua amin. Kalau Ibu Bunda pernah kena hukuman? Jalan kok. Jalan jongkok terlambat. Tapi terlambat itu karena saya tapi karena mama yang mengantarnya. Marah mamanya sudah jongkok ya. Pokoknya Allah. Iya, Makanya soalnya itu sudah jaganya lama. Sudah siap dan
langsung ditinggal kan? Gitu loh. Oh, jadi kan dulu ditahan dulu. Kalau kelihatan mama langsung ditinggal aja, mama tinggalin langsung kabur. Mau bertanya soal kepala sekolah apa pernah tuh pengalamannya? Pernah lah pasti pernah. Bisa ikut. Kalau di SK seperti makan. Kalau di makan ada Kalau masih enggak kan? Ya. rambut. Nanti nggak ada ya aman. Biasa. Aman. Biasa. Biasa. Kepala sekolah kita ternyata sampai disiplin guru PK. Teman-teman pengen lagi. Ternyata guys ya orang-orang hebat itu sudah mengakar dari dulu. Wah, kayak kepala sekolah. Orang sekolah sadok. Kalau ulun pribadi itu pernah. Kalau waktu MTS dulu tuh kebetulan hari Sabtu kan harusnya pakai kaos hitam loh, di pramuka. Cuman waktu itu entah kenapa nggak diingat sama sekali. Jadi waktu itu menggunakan kaos putih. Jadi sanksinya waktu itu adalah semua yang berkaos putih dikumpulkan. Habis itu sepatunya ditinggalkan di meja piket di lantai bawah. Jadi siswa yang kaosnya putih itu ya selama itu sampai jam 2-an silahkan kemana-mana mengenakan kaos putih, jangan sampai tidak mengenakan kaos. Risikonya biar kaosnya hitam ya kayak yang dipakai yang lain. Kaos kaki kan? Kaos kaki ya. Perlu Pak itu pembahasan tentang itu lagi. Apa sih? Namanya kan ada Kita ada kaos kaki ya. Itu ingat banget tuh ya. Mau Sepatu harus hitam gitu. ya, sepatu harus hitam. Memang kalau yang hitam tuh biasanya dirajia. Iya. Beda belum lagi rambut ya biasalah diputar lah ya, dikukur sembarangan kotak tengah lah atau depannya doang lah ya. Sama kamu apa ya satu paling yang kayak karena tadi hukuman datang tiba-tiba, jadi waktu kalian dulu ya datang nih kayak biasa, biasanya kan pakai jaket tuh siswa-siswa kan termasuk saya pakai jaket. Jadi waktu itu tiba-tiba ada peraturan kalau siswa kalian ini kalau sudah lewat gerbang silakan tidak menggunakan jaket, tapi tidak ada sosialisasi atau penyampaian. Jadi karena ada guru apa tuh wakasis rasanya ya, wakasiswaan sudah berjaga di bawah pohon ketapang waktu itu. Ketapang itu paling banyak biasanya di sekolah. Jadi karena dia melihat dari jauh tuh sudah ada beberapa siswa yang belajar sebelumnya. Jadi ketahuan itu silakan untuk 30 kali ya. Nah kita menghindar waktu itu. Rasanya nggak ada hukuman, nggak ada hukuman. Jadi anak kaburlah ke kelas istilahnya ya. Kaburlah ke kelas pada satu ulangan ini hari terakhir hari Sabtu gitu. Kabur ke kelas, jadi langsunglah saya ditangkap dia diambil istilahnya langsung diburon langsung dilipat gandakan hukumannya menjadi 50 kali. Ada kegampangan ya, makanya tadi hukumnya datang tiba-tiba dan datang dari pihak guru, tidak ada kesepakatan dan tersakiti peserta didik melalui kata atau perbuatan fisik dan mental kena semuanya. Jadi itu memang membekas ya, makanya nggak terus. Sedangkan konsekuensi udah disepakati nih, benar, dibuat guru dan siswa. Kalau tidak nyamannya jangka pendek, sedangkan ada data yang bisa diukur, misalnya tadi kayak yang Ustaz Indra bilang, misalnya terlambat sekali 10 menit, terlambat 2 kali 20 menit, ya itu sudah terukur, ya kan? Atau berupa Pancasila, atau menggunakan bahasa daerah, atau apalagi ini membicarakan tentang di bagian kayak ada hukuman konsekuensi yang ada jika di ruang Oh, ada biasanya disorot kayak mana tuh? Pasang. yang udah di Kayak lagi sebenarnya ya, kemarin dia
Jadi ada risiko untuk melanggar kembali. Selanjutnya kita mau membedakan sedikit biar lebih jelas manakah yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Ada 5 contoh kasus ya. Yang pertama apa sih bacaannya? Yang pertama itu mengganti kontak dengan penyusunan. Oke, yang kedua apa bacaannya Ibu Muna? Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Oke. Kasus ketiga Ibu Yuni apa tuh kasusnya? Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Oke, 4 Bu Devi. Mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan emak. Wow. Yang terakhir Ibu Nida mungkin. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Sekarang kita mau coba mengkategorikan ini menjadi 2 jenis apa tadi? Hukuman atau konsekuensi. Nomor 1 itu masuk hukuman atau konsekuensi nggak usah sebenarnya. Konsekuensi. Nomor 2 Hukuman. hukuman. Ya, tegas hukuman. 3 Ibu Muna. Konsekuensi. 4 Bu Kiki. Hukuman. Yang kelima Bu Syarifah mungkin. Hukuman. Ya, mari kita. Ini saya menggunakan slide-nya orang lain. Oh my god, ada kalau action gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah jawabannya sudah sesuai. Ada hukuman ya, dan ada juga konsekuensi. Nomor 1 dan 3 adalah konsekuensi karena kasusnya itu diselesaikan sesuai dengan jenis kasusnya ya. Kalau ada menghapus kawan, pulpen kawan hilang, berarti caranya adalah dengan menggantinya. Kalau ada alat pembersihan yang tersenggol jatuh karena tersenggol, maka diminta untuk apa namanya merapikan ya. Sedangkan yang lainnya itu adalah hukuman karena tidak sesuai pelanggaran dengan cara penanganannya, ya kan? Terlambat berdiri ke lapangan, berkelahi 200 kali kalimat saya minta maaf, tidak menggapai tugas membersihkan WC. Ini biasanya familiar waktu sekolah-sekolah yang dulu yang mulai kalap. Oke, berarti sudah bisa membedakan. Mari kita lanjut lagi. Sekarang kita mau ke bagian restitusi. Restitusi di sini bisa dilihat sama-sama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sekarang ini sudah mulai diinformasikan atau disebarluaskan tentang pentingnya melakukan restitusi kepada siswa atau peserta didik saat melanggar ketentuan atau peraturan di sekolah. Jadi sebisa mungkin konsekuensi dan hukuman itu posisinya adalah di belakang dari restitusi. Jadi restitusi dulu, konsekuensi, baru hukuman itu adalah hal yang paling terakhir, yang sangat pokoknya paling pilihan terakhir lah dibandingkan yang lainnya. Kalau konsekuensi kan masih ada dampak baiknya ya, sedangkan hukuman tadi takutnya menciptakan rasa sakit hati karena fisik dan mentalnya tadi tergabung. Restitusi, konsekuensi dan hukuman. Oh, hukuman paling belakang. Iya. Restitusi di depan. Restitusi depan. Konsekuensi sama. Itu ya posisinya. Jadi diutamakan untuk restitusi. Restitusi ini dilakukan tidak langsung saat kejadian di lapangan ya. Misalnya ada siswa yang di kelas itu tertidur atau mengantuk sebagainya, maka nanti penanganannya adalah kalau di kelas kita memantau saja mengingatkan, tapi nanti di luar kita bisa perkuat dengan melakukan restitusi ini, yakni
Selanjutnya kita ingin mengembalikan motivasi yang ada pada diri peserta didik dengan cara meminta mereka untuk ingat tentang nilai-nilai kebaikan yang telah kita sepakati di awal. Gitu ya. Ini kayak sejenis bisa berbentuk konseling, kayak konsultasi dan sebagainya. Jadi kita di sini meminta siswa, bukan kita ingin mengajarkan kepada mereka, tapi kita minta mereka untuk mengingat kembali aturan-aturan tadi, nilai-nilai yang disepakati, dan kita minta mereka untuk secara sadar tahu akan apa tindakan mereka selanjutnya terkait pelanggaran tersebut. Nah, diharapkan melalui pendekatan restitusi, kalau murid berbuat salah, guru menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi refleksi, gitu ya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai. Nah, ini tidak hanya menguntungkan korban ini maksudnya yang kita konsultasi tadi, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jika memang ada dua pihak di sana, misalnya pembulian, ya, ada korban, ada pelaku. Jadi pelaku di sini istilahnya diuntungkan, tapi bukan diuntungkannya kita mendukung perilakunya, tapi kita mengingatkan kembali kalau tindakan itu sebaiknya tidak diteruskan. Sedangkan korban diuntungkan di sini, maksudnya diuntungkan adalah korban ini nantinya akan merasa kalau mereka bisa dipenuhi, ya, kasus mereka tuh bisa ditangani dengan baik. Misalnya ada proses minta maaf dari tersangka kepada korban, gitu. Adapun ciri-cirinya, kita fokus pada solusi, pada pengembangan karakter, dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kayak membangkitkan semangat atau motivasi internalnya tadi, dan memperbaiki hubungan jika memang ada kasus di kelas, dan diharapkan mereka bisa belajar dari kesalahan. Apakah komunikasi? Anak kasih tahapannya dulu. Sekarang ada namanya segitiga restitusi, ya. Kalau tepung namanya merek segitiga biru, ya kan? Kalau kita punya segitiga restitusi. Oke, ada 3 cara, ya. Yang pertama adalah paling bawah ini, kita berupaya untuk menstabilkan identitas. Kenapa tadi Anda bilang tidak langsung ditindaklanjuti saat di dalam kelas? Kalian tahu kira-kira alasannya? Menstabilkan identitas, apa, supaya tidak mempermalukan orang pelakunya lebih, ya. Apa lagi? Ya kan? Apa? Tidak mental. Apa? Gampang kritis ya, ada yang Gampang kritisnya. ini juga Suasana kelas. Iya, suasana. Mengganggu suasana kelas. Jadi mengganggu kondusif kelas, gitu. Di kelas tidak kondusif kalau langsung ditangani saat itu. Paling hanya berupa apa? Teguran tadi sebagai pemantau, ya. Nah, kemudian ini dilakukan di luar dari kejadian tadi. Makanya kita berupaya menstabilkan identitas. Kalau dia lagi marah, kita coba tenangkan dulu emosinya, ya. Kemudian kita tanyakan dulu apakah mungkin sudah makankah belum. Nah, siapa tahu kan lagi lapar misalnya. Biasanya kalau lapar itu akan mudah tersulut emosi, ya. Bawa aja makan nasi padang kayaknya. Panas, lain pikir panas badannya dulu kan. Kita dia apa ya, law of attraction kan, seni untuk mengikat keinginan, ya. Semacam. Berikutnya adalah setelah siswa sudah stabil emosinya, keadaannya, baik fisik dan psikisnya, ya. Kemudian kita coba untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita mau tahu, memvalidasi ini adalah kita ingin tahu alasan dia melakukan itu apa. Ya. Misalnya dia tidak mengenakan seragam, alasannya adalah katanya bajunya dipakai kawan, sering.
Habis itu alasannya adalah karena bajunya masih basah, masih dijemur istilahnya. Nah, kemudian saat sudah tahu alasan kenapa dia melakukan itu, kita coba untuk mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya, misalnya, nah ini kan tadi nggak mengenakan seragam sekolah ya. Nah, ini maksudnya mau jadi seperti apa nih? Misalnya, antum hampir setiap minggu ada kejadian kita menggunakan seragam sekolah sesuai dengan harinya. Setelah kita tanyakan tadi, kita mau perkuat kira-kira apa yang bisa kamu janjikan untuk kamu lakukan memperbaiki keadaan ini. Maksudnya dia melanggar seragam tadi, tindakannya apa untuk mengatasi masalahnya tadi. Jadi dia tuh mengatasi masalahnya dengan dirinya sendiri. Ya. Contohnya adalah pakai video. Maksudnya ada deh. Saya akan coba di sini. Ini contoh prakteknya dan saya buat buku. Saya kesal sekali dengan penghuni tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjam kopi catatannya. Padahal saya hanya ingin menjalankan tugas. Setiap orang punya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu diambil? Tadi saya lupa buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Belajar jika kita emosi. Lalu apa kamu yang puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merubah bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti satu bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang memperbaiki? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita komplain dulu. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang bisa menangkap alur cara penanganannya? Yang pertama, apa lagi dari kasus yang ada ini? Cara penanganan pertama kan kasusnya si Aulia merobek bukunya. Ya. Jadi ini terjadi apakah saat itu berlangsung kejadiannya atau di luar? Di luar kan? Ini dipanggil oleh gurunya ke kantor, ya, ke ruangan guru misalnya. Cuman sudah dikasih tahu sebelumnya saat di kelas, misalnya entah lewat kertas kah, atau kita kasih keterangan di buku tulisnya kah, silahkan nanti dia bisa datang ke kantor. Ya. Kemudian datanglah siswanya menghadap guru, kemudian apa yang dilakukan oleh gurunya? Validasi dulu. Ya, dia validasi dulu ya. Oh iya nak, dia paham kalau ini. Kita paham kalau tiap orang itu ada masanya mereka bisa meningkat emosinya ya karena beberapa alasan. Kita tahu perbuatan itu normal untuk setiap manusia, cuman tetap perbuatan itu tidak dibenarkan. Ya, itu adalah cara memvalidasinya. Yang kedua, cara menstabilkan identitas ya. Yang kedua adalah memvalidasi tadi. Kita ingin tahu alasannya. Alasannya tadi adalah karena kesal tidak dipinjami buku catatan, padahal cuma mau menyalin catatannya ya, isi materi. Nah, yang terakhir tadi yang dilakukan oleh guru adalah ya meyakinkan kembali ya, maksudnya dia ingin tahu solusi dari siswa itu apa. Solusinya tadi adalah meminta maaf dan dan mengganti
bukunya. Makanya kan ada proses restitusi, kemudian di akhir tadi ada konsekuensinya. Karena dia merobek buku, maka konsekuensinya adalah mengganti bukunya si Nurul tadi, ya. Dan dia tanyakan di akhir, bagaimana perasaanmu setelah setelah meminta maaf, intinya, ya. Katanya merasa lebih tenang dan sabar, gitu kurang lebihnya. Jadi itu adalah contoh cara penanganan yang bisa dilakukan oleh kita mungkin di semester yang akan datang istilahnya. Dan ini mungkin akan perlu diingatkan kembali, ya, biar sama-sama ingat, saling mengingatkan cara penanganannya selama jam masa kita, ya, sekolahnya selesai dari jam 8 sampai jam 2 atau jam 12 saja, jam 2 ya, sesuai dengan jam kerja kita. Itu kurang lebih. Ada yang tanyakan dulu kan untuk yang restitusi sebelum materi terakhir adalah tentang keyakinan kelas. Ada restitusi, kita mengembalikan komunikasi internalnya. Ya kan, Jadi bukan langsung hukuman ya, Bukan. itu yang alternatif terakhir. Iya. Isi dulu. Misalkan ada pemulihan di kelas, tindakan kita pertama kali ke restitusi. Yang jelas pertama tindakannya tidak langsung di kelas tadi, ya. Kita bikin kesepakatan, silahkan datang misalnya di jam berapa, datang ke kantor saja, ya. Terutama untuk si pelakunya dulu sesuai sama yang seperti di sini. Kemudian kalau sudah terkumpul pelakunya, kita tanya dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Kalau kita kan di sini dengan lingkungan Islami, ya, berarti kita bisa stabilkan dengan pertama silahkan sifat dulu misalnya. Berapa dia bunuh dulu. Nah, sesuai yang cara baiknya kan, bunuh dulu kalau belum bunuh. Habis itu mungkin istighfar, habis itu baca ayat suci Al-Quran kan, misalnya, ya. Baru kita coba stabilkan identitasnya. Tanya dulu sudah makan atau belum? Ya, merasa panas atau sakit lagi sakit atau tidak atau enggak, ya. Baru nanti setelah itu distabilkan baru ditanyakan alasannya apa, alasan melakukan pembulian dari apakah karena ternyata dia itu membuli karena dahulu karena sebelumnya dibully oleh kawannya tadi, ya, itu yang harus diketahui dulu alasannya apa istilahnya. Lalu kemudian setelah tahu alasannya, kita coba untuk ingatkan lagi di restitusi apa tindakan yang mau kamu lakukan setelah melakukan ini. Apakah mungkin ada rasa bersalah, ya, baru kita mintakan solusinya apa. Oke Pak, yang pertama karena kalau yang bisa jadi ada dua dampak, dampak fisik dan mental, ya, fisik dan psikis kan. Berarti kalau fisik misalnya menyebabkan apa, luka atau sakit, maka kita ingatkan solusinya itu berarti adalah misalnya ada luka, tolong kawannya dibantu untuk penyembuhan luka, ya. Kalau kawannya kesilapan misalnya bisa dimintakan untuk mendampingi saat pengobatan. Habis itu jika dampaknya berupa mental berarti minta maaf pertama, kemudian ada kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan yang bisa diingatkan. Kalau pemulihan itu nilai kebajikan yang dilanggar kira-kira apa? Tidak menghormati, tidak menghargai. Rasa hormat, ya. Rasa sayang, rasa hormat. Habis itu kalau sesama kawan itu nilai apa lagi? Toleransi, Solidaritas, ya. Empati, ya. Dan empati. Jadi itu perlu diingatkan. Ya, jadi yang terakhir tadi baru ada tindakan restitusi, rasa sadarnya, ya. Nanti kamu akan seperti ini lagi kan atau bagaimana? Baru nanti dikasihlah konsekuensinya begitu. Kalau misalnya ada fisik dan mental yang diakibatkan, bisa didampingi cara penanganannya. Ya, makanya itu sebagai pemantau nanti di akhir dulunya, pemantau dan sebagai manajer sekalian. Kita memantau apakah dia bisa mengatasi rasa bersalahnya tadi, dan juga manajer kita ingatkan lagi nilai-nilai yang kita sepakati selama teman itu apa. kalau memang ini kan segitiga restitusi ya, kalau kita lihatnya kasusnya kayak kasus-kasus sepele. Apakah berlaku segitiga restitusi kalau pelanggarannya berat? Berat misalnya
kayak Let's kasus say, kemarin yang pernah kita alami, apakah segitiga restitusi ini berlaku, harus kita stabilkan dulu, validasi, tanpa langsung kan, misalnya kan ada restitusi, konsekuensi, hukuman, bisa nggak itu tuh, restitusinya tuh nggak usah aja, langsung hukuman atau konsekuensinya lalu hukumannya. Itu sebenarnya tidak disarankan yang langsung tindakan. Kita kasih waktu dulu untuk bisa menstabilkan keadaan, tapi jangan kelamaan ya. Jadi cukupkan dulu waktu, misalnya berapa jam dulu kan, berapa korban dengan pelaku dipisahkan dulu ya, dan dipisahkan dulu kalau itu ya, ditenangkan dulu, makan dulu, banyak simpan dulu, kan? Baru nanti apa namanya dilakukan proses yang seperti tadi, gitu. Stabilkan emosi. Ya kita ke yang komunikasinya dulu, itu yang kita akan. Baru di akhir diketemukan dengan si korban. Tapi kita tidak melibatkan pihak yang lain di luar dari dua itu. Karena yang terjadi adalah antara dua orang itu. Kalaupun melibatkan orang yang lain, maka kita bisa panggil orang yang terlibat selain dua itu. Misalnya bukan hanya itu yang melakukan, kemudian tapi ada kawannya lain yang mendukung atau ada saksi lain yang melihat. Memvalidasi bahwa awal kejadiannya tidak Memvalidasi awal dibanding kejadian. kejadian kemudian atau terjadinya perkelahian antara korban dan pelaku kan pasti mereka membela dirinya masing-masing. Iya. Gimana tahu kejadian yang sebenarnya? Berarti kejadian sebenarnya ini kan ada pelaku, ada korban, ada saksi. Jadi dari sisi pelaku kita dengarkan dulu kronologi ceritanya apa, dari sisi korban seperti apa, dan saksi yang kebetulan ada saat itu seperti apa. Baru kita coba cari benang merahnya yang benar itu seperti itu. Dan itu memang satu kasus besar nggak bisa sembarangan, dan diharapkan tidak ada pihak lain di luar dari yang itu, karena nanti pasti ada pembelaan yang kuat tergantung kekuatan masing-masing. Kapan kiranya nih pihak luar itu ikut campur, maksudnya terjun ke dalam masalah itu? Terjun dalam masalah. Iya, kapan? Maksudnya gimana ya? Maksudnya Kan didatangkan. Iya, maksudnya kan tadi itu cuma ada korban, pelaku, sama saksi, itu 3 aja. Kapan orang luar itu boleh ikut campur dalam masalah itu? Nah, untuk restitusi sendiri sebenarnya tidak disarankan saja ya, tidak diketahui oleh orang luar gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang masalahnya sudah selesai, sudah yakin tadi nih kita sudah kasih kesepakatan tidak ada melibatkan pihak luar, masalah ini sudah 100% kita selesaikan secara kekeluargaan antara korban, pelaku dan saksi sudah sama-sama sepakat ya, maka selesailah urusan kita sebenarnya. Nah, kalau di luar itu lagi misalnya ada aduan sebagainya, berarti ini anak ini sudah melanggar kesepakatan tadi, maka konsekuensinya bisa konsekuensi yang lebih berat, yang entah bisa disekolahkan, atau bisa dikeluarkan kan, karena tadi sudah melanggar kesepakatan. Berarti itu sudah di luar tanggung jawab sekolah namanya. Di luar tanggung jawab sekolah sebenarnya. Itu cara penindaklanjutan. Berarti sebenarnya restitusi arah penanganan siswa. Jadi sebenarnya ini ke arahnya ke guru BK. Iya, sebenarnya di situ disarankan guru BK yang menguasai proses ini. Karena kan kalau kita pribadi mungkin kestabilan emosi itu tuh beda-beda. Iya. Tergantung misalnya umur kita kan, faktor apakah, kalau perempuan mungkin bisa ada faktor lagi bulan atau sebagainya kan lebih sensitif ya. Makanya disarankan untuk yang profesional di bidangnya. Cuman di sini biar jadi pengetahuan baru juga buat masing-masing guru, sehingga kalau ada kasus yang terjadi kita bisa coba untuk menangani dengan cara tadi. Segitiga restitusi, ada memvalidasi tindakan yang salah itu normal, kita tahu kalau ini sebagainya, tapi kemudian kita ingatkan lagi tindakan yang tidak boleh dilakukan, ya kan? Kita kasih konsekuensi dan kita ingin tahu tindakan selanjutnya apa dan pendapatnya apa nanti setelah itu selesai kasusnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Malam. Ibu juga pertanyaan sudah paham Pak itu Bu Yuni? Lanjut, ini terakhir ya. Oke. Kayak dengan kelas ya. Ada
keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Yang sedikit ya Ustaz ya. Jadi apa ya sudah mempelajari semua ini, tapi nanti kalau semuanya dikembalikan ke pondok pesantren lagi, ya tetap Beda. beda. Iya, maksudnya Makanya kan tadi yang apa yang selama terjadi dia kan kita guru dulu kan. makanya kita nggak bisa istilahnya kita penanganan karena kita tahu emosional atau emosinya itu masih belum stabil secara pribadi ya, karena rata-rata masih 11-an kan, ya kan 14-19. Dan sedangkan tapi anak-anak itu kan rumahnya tadi adalah sekolah yang sekolah pelajaran sekolah. Berarti istilahnya kita sebagai guru sudah melakukan posisi sebagai pemantau dan manajer. Nah di luar itu berarti tidak ada pemantau atau manajer di asramanya. Makanya tadi kadang tindakan mereka saat di luar jam kita lebih ini, lebih apa, lebih berkali-kali lipat lah. Lebih berberli lah. Iya, padahal tidak ada pemantau dan manajernya. Tidak ada pemantaunya, pengingatnya, langsung Gak ada yang disegani juga. Makanya posisi guru setidaknya jangan sebagai teman, karena itu kayak bisa menghilangkan batasan. Makanya pribadi pun coba untuk menahan diri ya, yang dekat, makanya nggak ada dekat psikolognya saja, sehingga mereka ada rasa takut untuk kelas dari jauh udah lihat ya segar, sama Mini segar, sama Bukit segar, sama Devi segar, ya. Karena kan kelas saja sepatu kan gede bang. Iya. Mantap ini Pak. Iya, sampai 4. Tapi sekarang Pancasila 2 kali ada yang Misalnya matematika apa itu berkali kan Pak daya kemampuan numerasi kita tuh makin merosot ya. Karena pas COVID dulu kan makanya tuh kayaknya seperti itu. Ini ya perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Fungsinya adalah menguatkan watak siswa. Karena sifat kita menuntut selama mereka belajar di sini. Ya. Kalau di luar mereka berubah, berarti itu faktor luar. Karena di sini kita udah supaya, apalagi selama liburan tuh pasti berubah sekali. Sekarang keyakinan kelas. Dulu kita tahunya adalah kesepakatan kelas. Sekarang ini kita diminta untuk membuat keyakinan kelas. Kata gantinya ya. Kenapa jadi keyakinan? Karena ada nilai-nilai yang diyakini baik untuk diterapkan selama mereka di sekolah ini. Jadi nanti keyakinan kelas tadi bukan kesepakatan kelas. Di awal semester ke awal tahun ajaran biasanya. Iya, awal semester. Iya, biasanya ini wali kelas. Bukan Takutnya peraturan kan kelas masuk. ya. Bukan keyakinan kelas. Kelas sekarang jadinya. Nah, Ini beda guru beda juga. Iya, beda-beda. Beda guru kan setiap Setiap guru dan setiap anak. guru dengan Guru dan anak-anak. ya, bahasa kita dulu baru kalau ada Kontrak, iya. kontrak Pembelajaran. kelas ya kelas dosen ya komitmen kelas. benar komitmen kelas. Sekarang namanya keyakinan kelas. Ini adalah peraturan di kelas yang sering ada di masa dulu. Tidak boleh ini, zaman ini, tidak boleh itu, ya. Dilarang makan, dilarang berbarangan, dilarang terlambat masuk, tidak boleh berbalik, dilarang ribut, tidak boleh mencoret meja dan sebagainya. Ini adalah peraturan rata-rata dimulai dengan dilarang. Kan kata-kata negatif. Sedangkan di keyakinan kelas ini kita diharapkan tidak menggunakan kata negatif, tapi menggantinya menjadi kata-kata yang positif, sehingga kita bisa kayak melakukan afirmasi istilahnya, kata-kata positif itu. Dan ini harus dibuat saja. Iya. Yang Guru ada ya. Iya, ada. Dan kita tempel dalam kelas masing-masing ya. Iya. ada anaknya sendiri, Sar. Kalau memang bukan definisinya Iya, Kalau itu kan biasa kalau yang ditempel itu peraturan sekolah. peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu lebih luas. Iya. Kalau ini Kalau semua guru bikin peraturan 10 lembar. Dan anak-anaknya pasti rajin. Ini sebenarnya bukan ke guru ya, tapi mungkin ada wali kelas saja Wali kelas. yang bisa tinggal di kelas. Kalau guru kan mungkin beda lagi, ada Oh iya, beda. konsekuensinya kan. Terus ya, supaya Iya. ada komitmen organisasi ya. Oh, komitmen dalam kelas Bisa sifatnya umum. Umum saja. Iya. Kalau
Kalau guru beda-beda tuh. Beda. Kalau saya memperbolehkan anak saya makan. Ya. Di kelas. Dia boleh minum, saya nggak boleh makan. Saya boleh makan di Kalau kelas. saya untuk boleh mereka masak loh. Saya boleh kan ceritain. Pokoknya ngomong harus makan aja. Ini boleh. 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 Kalau anak Iya. boleh. Pokoknya minum aja yang boleh dan minumnya harus tersedia, jangan mengambil juga. Oke. Itu sih biasanya. Dan anak senang kayak kelas 7 yang ada ini, mereka udah mulai terbiasa Iya, sesuai dengan betul. disepakati. Iya. Gitu lah. Ini Kelas 7. Kelas 8 B ini berapa itu gimana sih? 7B susu bagus. Kalau 7B itu ada aja. Karena mungkin karena kelasnya kondusif, ya kan karena keberadaan kelas. Sedangkan kalau kita nerapkan ke kelas 9 dulu, soal itu saya gurunya kalah. Karena saya wali kelasnya soalnya. Oh ya berapa waktu? Masya Allah ya. Rame kan? Ini aja sih baik. Kelas apa dawat jadi ini? Masih kadang masih masa wali kelas terbaik. Ibaratnya Tuhan, di dalam Tuhan. Para kan ranjang sendiri. Aja lo puas aja deh bener. Ada rendang lagi rengkos. beda namanya. Aduh, iklan aja terus aja. Intermezzo. Ice breaking ya kalau. Padahal itu dia kue. Yang lagi, kemarin dia kerjaan di jamur anak kami. Kali jati, kali purun. Umumnya sudah, makanya masak udah. Yang aku karena masih kayak gini, berjamur semuanya gitu. Soalnya lu di kelas waktu itu. Kalau tahun depan kita lagi yang dari kelas semuanya kelas. Barakallah. Jadi beda tipe. Kelasnya cukup. Pokoknya kalau anak kan sejak masuk nih, Iya. pastikan dulu semua masuk kelas. Kalau ada nanti nyari setor. Kemudian apa kondisi yang kelas dulu. Iya. Pertama, silakan dia sekeliling, kalau ada sampah silakan diambil sesegera mungkin dibuang. Kedua, pakaian silakan dimasukkan, dirapikan, kerahnya, apanya sebagainya, pecinya. Habis itu hanya posisi meja, tolong langsung serapi yang kita. Yang terakhir, jika ada yang silakan angkat tangan. Jika ada keributan, angkat tangan. Kalau ribut tuh nggak perlu teriak kok, jika angkat tangan saja. Silakan angkat semuanya. Cara sederhana. Makanya waktu ribut langsung. Beda-beda cara masuk ke sini. Masih banyak bayar ya. Keyakinan kelas adalah nilai kebaikan yang menyeluruh disepakati bersama, baik tersirat atau tersurat dan berbentuk kalimat positif. Jadi nggak ada kata-kata negatif di situ ya. Tidak boleh ada kata tidak, jangan dan sebagainya. Jadi lebih ke kata positif. Ya kalau itu tujuan kelas, sekarang keyakinan kelas. Yang pertama, saat di awal nanti masuk setiap kelas bisa melakukan sesi tukar pendapat dengan siswa untuk mendapatkan kesepakatan. Dan itu bisa dituliskan dulu dalam bentuk kalimat yang negatif. Apa aja nih peraturan di kelas kita untuk 7A misalnya ke depan. Kita akan coba tulisin di papan tulis, misalnya di situ ya. Tulisin aja masing-masing kayak tadi. Misalnya Ustaz, selama nanti di kelas misalnya ya. Ini, Misalnya nanti di sini selama di kelas dilarang apa namanya ribut. Kita catat dulu poin-poinnya. Itu nggak apa-apa, ada kata negatifnya nggak apa-apa. Dilarang, Ustaz, jangan makan di kelas. Ya, kata jangan kan. Habis itu jangan datang terlambat. Kita catat aja dulu poin-poin semuanya. Kemudian sudah tadi sesi pendapat, nomor 2 sudah dituliskan ya di kertas besar seperti ini atau papan tulis. Kemudian
Atau kita bisa kasih mereka seperti ini, post-it kayak gini ya. Kita mereka minta tuliskan masing-masing apa nih prioritas kita. Nah, kalau ini langsung ke depan kayak gini. Jadi nanti kita bisa mengkategorikan peraturannya tadi. Kemudian susunlah dan tulislah keyakinan kelas yang disepakati di kertas untuk ditempel tadi ya, yang akan bilang tadi. Lalu lihat kembali keyakinan kelas. Jika kalimatnya berbentuk negatif, kita bisa dampingi siswa atau diskusi. Ini kalimat positifnya seperti apa? Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat yang positifnya adalah Buang sampah pada tempatnya. ya, buang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian jumlah keyakinan kelas bisa berkisar 3 sampai 7 agar mudah diingat. Sebenarnya standarnya bukan 3 sampai 7 tapi 10 keyakinan kelas ya, yang anak pelajari di hari Sabtu kemarin. 10 itu prakteknya. 10 waktu itu ya. Tapi di sini kalau nggak sampai 10 sekitar 3 sampai 7 sudah cukup ya, apalagi khusus untuk SMP tentang aja ya kan. Kalau itu yang 10 mungkin SMA ya. Nah, apabila disetujui, wali kelas dan siswa-siswa dapat menandatanganinya di kertas tersebut. Jadi di kertas yang ada kayak ini kita kasih di sini tanda tangan wali kelas. Habis itu ketua kelas, wali kelas, ketua kelas dan anggota. Melanggar langsung tangkap. Polisi yang menangkap memakai 10.000 guru. Pidana. Itu ya kurang lebihnya. Contohnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Bisa jadi bersikap positif ini berawal dari dilarang berbuat onar di kelas atau berbuat negatif. Habis itu menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini bisa jadi berasal dari jangan mengambil atau menyembunyikan barang orang lain ya. Habis itu berkomitmen terhadap setiap tugas. Bisa jadi kalimat sebelumnya adalah tidak mengumpul tugas terlambat ya, gitu. Dan berakhir seperti komitmen. Yang terakhir, senantiasa membantu. Mungkin kalimat sebelumnya tidak membiarkan temannya kesulitan sendiri, itu ya, dari negatif ke positif. Lalu inilah yang sudah jadi: datang tepat waktu, saling menghormati, dengarkan guru saat bicara, ada wali kelas, ada tanda tangan siswanya. Ini nanti kalau kita nanti bisa bikin ini kayak misalnya dibikin karton sablon kah, atau di karton kah, atau pakai kanvas ini di print yang untuk besar. Bagi beritaan siswa tanda tangan atau ketuanya aja. Semuanya wali kelas, ketua dan anggotanya. Ini contohnya. Iya. Ini contohnya. Miss Allison gurunya. Di sini ada siswanya Sharon, Andy, Ellen, Emily, Jack, dan Philippa. Berarti Queen, Angelina, Anna. Contohnya kayak gini saudara. Sama toh pertanyaan punya beda. Kurang lebih. Oh, ini kalimat-kalimat positif. Iya, ya kan? Keep the classroom clean, tetap jaga kebersihan kelas. Use indoor voices when we are inside. Maksudnya gunakan nada kelas saat di dalam ruangan. Tapi di sini ada negatif ya. Ini versi orang luar ya. Sit quietly when someone is talking and listen. Duduklah dengan tenang saat seorang bicara dan mendengarkan saja. Angkat tangan sebelum bicara. Itu dong Ini makanya ada dom-domnya di sini. Ini beda. Ini versi orang luar. Boleh mah bebas ya. Mencoba untuk terakhir. Mana kertas saya? Saya akan membagi menjadi 2 kelompok besar. Orang berapa toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bagi 2 kelompok aja ya. Ini beli buat. Aku serang angka. ada aja guys. Pasti deh. Aku dicek kan.
Satu kelompok sebesar ini tuh atau setengahnya aja? Nah, Bagi dua. Ya. Penghematan kertas sama dengan Ada bentuk nggak? Oh, kita boleh Mas ya, kita boleh makan. kalau kasih sayang. Iya. sama guru. Adakah yang punya gunting? Guntingnya di Minta gunting. ini. Ada gunting ya? Ada gunting. Terakhir saya berasa ini saya ada dua kelompok ya. Setengah ini kalau tidak setengah ini bisa ikut dengan Hendra, Bu Yuni dan Ipit berempat ya. Kita kelompok. Sedangkan dari Nida sampai ke Syarifah, dari Devi sampai Syarifah satu kelompok. Satu kelompok dan ini satu kelompok. Nih. Hendra kan gue. Sekarang untuk setiap kelompok kita menentukan siapa wali kelasnya ya. Silakan angkat tangan kelompok ini dulu, angkat tangan semuanya. Arahkan ke satu orang yang dirasa cocok jadi wali kelas ya. 3, 2, 1. Salah suara. Oh, kita tahu lah. Ketua kelasnya siapa? Angkat tangannya semuanya. Ketua kelasnya tentukan 3, 2, 1. Ketua kelas. Ini ketua kelas ya. Ketua kelas. Wali Wali kelas. kelas, ketua kelas dan siswa. Nah, Wak. Nih kepala sekolah. Pokoknya kepala sekolah nggak ada nih. Jadi biar jelas arahnya ya, Pak. Ini akunnya 22 50 ya udah betul. Betul. Kepala sekolah. Silakan angkat tangan untuk satu guru sebagai wali kelas. 3, 2, 1. Sekarang sebagai ketua kelas silakan angkat tangan. 3, 2, 1. Kisahnya adalah Terbalik jabatan lah nih lah. Terbalik jabatan. Definisinya Depak di kudeta. sekarang silakan berdiskusi. Wali kelas bisa menanyakan ke murid-muridnya untuk membimbing tadi ya pembuatan keyakinan kelas. Ya, anggaplah Oh, yang kayak bentuk spidol nih, betul nggak? Betul, ayo. Kalau warna-warni kan berwarna-warni. Ambil ke sebelah. Keyakinan kelas, Pak. Sebagai ketua kelas. Menyalami media. Habis apa lagi? Ini buat kelompok ini ya. Pakai spidol itu bisa di atas dengan keyakinan kelas. Ini 7A, ini 7B ya. Jadi anggaplah siswanya berperilaku sebagai kelas wali kelas atau wali kelas. Tapi minta positifnya ya. Malah satu kelas itu hanya menulis. Siapa? Ketua kelas itu sudah menulis kan? Keyakinan kelas 7A. Keyakinan. Keyakinan. Oh, habis-habis bisa. Ini yang pakai kata dilarang dulu. Apa pada larang? Iya, pakai kata dilarang dulu. Dilarang dulu. Mana tadi posisinya tadi? Dibuat kayak hanya Kelas berapa yang berapa? 7A. kelas kita jadinya apa tertib rapi. Satu lagi boleh. Tahap apa yang harus kita Mana lakukan? lagi? Hari ini, Pak.
Sudah. Buatkan minimal 1 per minimal 1. Di balik kelas. Terus kan rumah. Iya, sini. Ada kelas Oh my god. Apa duluan lah? Ya. Ini sama aja gue Anggap aja simulasi buat bulan depan. Kita harus praktekkan ya. Pokoknya kita Berefeknya udah tahan juga. udah ada. Peringatan caranya dijawab lah, nanti. Apa nih kayak kelas? Wali kelasnya menginstruksi akan muridnya suruh menulis. Di sini nah, di sini nah. Apa ini kenapa tulisan? Pertama, tuliskan dulu tuh. Peraturan kelas itu seperti apa? Pakai kata negatif dulu. Dari masing-masing peserta ya. Iya. Anak-anak kaum-kaum. Muridnya. Alhamdulillah teman-teman sudah ada yang selesai. Masih ada. Bisa ditempel. Nah. Nanti pakai warna dulu. Oh gitu. Pakai boleh. Sudah Pak? Oke, sudah ada yang selesai 1. Kenapa aku minta kepada Biar bisa membimbing silakan. Apa yang kelasnya kan apa yang Dari kelas yang piano itu mau kayak mana? apa ibu? Apa ibu? Pertemuan pertama di kelas. Kesepakatan, memang kesepakatan pak. Iya. Ingat menteri kan? Iya, peraturan dulu kan. Peraturan dulu nih. Nah, kira-kira peraturan kita di kelas apa aja yang kesepakatannya? Apa aja Di sangat dalam tes makan selalu dijelaskan. Jangan ke WC saat dulu di kelas. Apa penting kan? Masing-masing satu Satu orang satu dulu nih. Cukup aja kan 4 nih, 4 toh. Sudah sampai. Dilarang meminta teman. Ada. Oh, Paketnya Ayo. masih dilarang ngomong. Tempel ya. Lem ini tidak kebanyakannya kan. Di sini. Ya kan kita kita kayak bisa dibimbing. Upaya kata-kata dilarang saja dulu Ya, ya. boleh. Kita menyesuaikan pendapat masing-masing anak. Kita nggak langsung minta mereka langsung positif, tapi ada negatif. Ini peraturan kita tengah. Oke, sudah selesai semuanya. Bisa dibacakan? Fasilitator. Jangan makan di kelas. Sudah di Yang lengkap dan dilarang buang sampah di kelas. apa nih itu yang kamu sama? Ini ada 3 ya. Tempel dulu ya ada itu. Ada 4. Ini lagi dilarang Pak ini gendut. Ini kuningnya udah gimana terus disedap. dengan temannya ketika guru menerangkan. Benar, ya. Kita wali kelasnya. Kenapa saya? Dilarang Yellow. Kalau ya curi-curi Black on black, yellow on yellow. dilarang Masih kelas menggunakan 9. sekolah. Masih banyak berarti ada gitu. Pak. Jadi terus kemudian sudah diterapkan ini kan sudah Kita tuliskan sama-sama ya. Nah sekarang kok bimbing misalnya sekarang bantu ibu untuk mengubah ini menjadi kalimat positif. Jam kita Oh, masih kalau positif. Masih luas itu, harus luas. Ini apa Di situ kan tempelnya di situ di dinding tuh gustik. Ini keyakinan kelas. Pertama. Situ orang Belum boleh coba. Di sini aja lah. boletin kan? Oh iya benar ibu. Bu, ulun izin, Bu. Adanya ini juga. Kamu apa? Ngeri ibu. Mirian belajar simulasi guru SD hebat. Menurut kata ini kalau Temannya ketika guru menerangkan. Ada lagi dilarang ribut saat guru menjelaskan. Tidak ribut di kelas. Berarti sama ya. Semuanya ya
jadi satu aja. Nah itu bisa ditempel di belakang situ kalau mau. Iya, berarti Orang 17 sudah selesai. berarti Yang positifnya bisa diharapkan dianjurkan. Ini kalau melibatkan guru-guru dirasa memungkinkan nggak sih? berarti tentu saja Ya, ini lebih ke walau sebenarnya sih. Kalau misalnya kayak keyakinan kelas komitmen bersama di hal apa misalnya Nah, itu tergantung kebijakan. bisa jadi peraturannya lain ini ya ya beda di konteks Atau bisa itu ya tetap supaya ada gitu. Di Rosa sangat dianjurkan ada kesepakatan kelas. menjaga Jadi kalau kita dulu prioritas Jika guru terlambat 40 menit libur. Kalau tentang jangan loncak dulu. mana ya anak-anak ya Jangan siap, ini kayak jauh-jauh Sita yang pertama kan ini ada dilarang keluar kelas Nah, mesti dulu. kosong Sekarang dulu berarti ibu mengubah dilarang ini. tidur dalam kelas Ibu. dan jangan meminjam pulpen teman Ini mau ditempel kemudian nggak? jangan meninggalkan kelas tanpa izin dilarang makan di kelas makanya itu gue dengerin apa sih Teta Iya, aku satu ibu. berubah menjadi kalimat positif contohnya kayak apa, Bu? oh jangan ada kata dilarang ya Jadinya kayak apa? Kalau jangan dilarang dalam Quran aja bu ya. Benar, ditindaklanjuti dengarkan ibu. iya Supaya apa, Bu? Diubah Bu jadi positif. supaya kalimatnya lebih bagus Boleh jawab lah. Iya. Tetap dirubah juga lah bu. ini nanti dirubah Contohnya, Bu, iya Yang ini, Bu. Nggak boleh nganggur. Ayo, Bu, contohnya. Aku mau tengah bu. Yang ini ada kan ada dua, satunya Dia jangan dilarang tidur dalam kelas. iya Bapak tadi Ayo bu. Biar gurunya. Biar gurunya. yang saya dilarang tidak di kelas tidurnya menjadi Jangan tidur dalam kelas kamu. jangan itu kena digendam juga Iya. bahwa dari situ positif berarti Tidurlah saat jam kosong. tidak saja Tidurlah sesuai jamnya. itu juga apa nih dilarang keluar kelas Sebutin dulu, sebutin dulu. Kita pikiran dulu bu. Jangan mengantuk sudah menyesuaikan dulu. bisa yang dilarang keluar Hah? Ibu. jika oh ada jika misalnya oh bisa ada jika Nanti gimana tadi bu? Gimana bu? Itu buat ibu. Itu buat ibu. Oke, Ya. dilarang tidur dalam kelas. Jika mengantuk silahkan. Tunggu. Silahkan dicukupkan ya. Ya. Tamunya ngantuk oke. Tidur. Biji muka ibu. Kalau ngantuk Jangan meminjam pulpen teman. Nah, itu Sudah. jika Nah, Bu. Kalau yang nggak tulis sendiri. Takut jauh sih. bisa silakan keluar sendiri. Oh berarti terus boleh. Ya, silakan terus lagi ya. Tulisan gendong semua. Oh iya, memakai seragam berarti otak menjaga pengertian. Apa? Itu deh. Spidol, spidol. Nah, Sama Mana nakal? Yang
kelas. Atribut Dilarang makan di kelas. beda lah. 7 atribut beda. 7 biar tenang. 7A Chaos. chaos dikit. Kayaknya kan jadi terbuka. Sekolah. Jika mengantuk. Jangan tidur. Ini kayak orang pemerintah sekolah. Bisa sih kalau misalkan itu agak pendek-pendek aja. Iya. Misalnya kamu Berwudu saat mengantuk. tetap fokus di kelas. Jadi tetap fokus. Ini saya satu lagi, jangan minjam pulpen. Siapkan pulpen sebelum belajar. Sediakan Kita udah jauhin muridnya. Ini sudah ya. Ada kamkes ini ada. Oh, dilarang buang sampah. Kita izin saat keluar kelas. Sebelum memulai. Oh, satu lagi berarti berwarna, Bu. Minta izin kelas angkat tangan. Apa tadi ya? Jadi Ini satu contohnya ya. Cabut yang dilarang itu cabut. jadi pinjam dulu bagian atas aja ya. Wah, Kayak jika Kalau yang biru-biru tuh dong, kayak baju. Ibunya penyarikan. Dilarang makan tuh habiskan makanan sebelum masuk kelas. Habiskan makananmu sebelum masuk kelas. Tidak boleh membawa makanan. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak tidak. Mobil puasa. Puasa lah. Tahu ya, puasa 10 Habiskan makananmu sebelum masuk kelas. Kalimat tolong teman. Bisa tolong habiskan makanan? bisa. Atau langsung dihabiskan makanan. Sebelum masuk kelas. Ya nggak perlu panjang-panjang sih, abang tapi Sebelum masuk kelas. dan ini sebenarnya belum selesai ada tahapan lain. Nah, biar sampai sini aja. Wah. Nah, tahapan lainnya itu belum Bodohnya selesai. format. Ini lambat sih. Kan skip itu format. Jangan meninggalkan di kelas tanpa izin. Angkat tangan sebelum izin, sebelum keluar kelas. Salah. Angkat tangan dan berizin Saat saat. ya, angkat tangan saat minta izin. Ya, angkat tangan minta izin. Angkat tangan. Kalau di kelasnya solusinya dipadahi ya, Bang? Ya apa itu mulai kelas 7 selesai. Belum, lagi satu. Ya oh ditulisnya langsung di situ ya. Oh iya, Melati nih. Melati. Oh, sudah. Taat kan? Tetap di kelas. Tetap berada di kelas. Tetap berada di kelas. Saat walaupun jam pelajaran kosong. ada yang balik itu nggak tetap cantik sekali dan yang ganti. Oke, dan di sini wali kelasnya tidak hanya berhenti pada saat selesai mengubah kalimat positif sebenarnya, tapi ada lanjutannya yakni dia minta kembali siswanya untuk menyarikan atau menyimpulkan setiap peraturan itu berkaitan dengan nilai apa. Oke. Nilai apa setiap peraturan itu. Coba kita lihat ini semuanya ada berapa keyakinan kelas kita yang sudah ditulis. Apa itu? Yang ada 6. Kalau yang pertama dimasukkan Sekarang coba menyimpulkan setiap peraturan kesepakatan itu masuk ke nilai apa yang diyakini. ya? Nilai apa? Misalnya kan tentang dilarang buang sampah. Berarti nilainya tentang kebersihan. Kebersihan, betul lah. Berarti ini tentang apa? Kalau ini tadi Ini tidak perlu anak ini ini bahagian semua. tentang disiplin. Dan Nah, aku kan nanti suruh ngajar pakai kelas 7 kelas 1 SD. Gurunya penyarikan, lu diamnya. baca salam. Berarti menghormati guru. Nilai tanggung jawab. Hormat. Rasa hormat. Nilai tanggung jawab. Dan apa? Toleransi. Ada spidol. Menghargai guru. Ini juga toleransi ya. Tulis kelas.
bisa ditulis sebenarnya di bawah. Kesimpulan ibu ah. Kasih panah ke bawah aja. Apa geraknya kesimpulan? Kesimpulan nilai-nilai apa yang diyakini setiap peraturan. Mengenakan seragam dan sekolah dengan disiplin. Nilai yang diyakini. Makanya tanyakan lagi ke kelasnya. Kebersihan. Nah, butuh nyoba bu, selesai. Bu, anak pen mana? Bu, kamu. Kalau ini apa? Disiplin. Selain disiplin, Anaknya bisa kunci ya kalau istirahat. jadi sudah ada 6 kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita, dan semoga semuanya bisa semuanya bisa saling mengingatkan untuk ketika temannya tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ketua kelas dulu, mana saya Pak? Oh sendiri nggak ada. Nah sudah. Anaknya bukan bu. Anaknya jajan. Kalau sudah selesai Anaknya nanti mau esai. setiap kelompok bisa berfoto dengan masing-masing. Makanya kayak ini ada beberapa nilai-nilai yang bisa jadi pilihan. Jangan ada nilai lurus hati, percaya, kejujuran, belas kasih, gotong royong, komitmen, kebersihan, baik hati, keadilan. Ini kira di share nggak sih anunya materinya? Materi yang mana PPT-nya ya? Iya. Bisa. Yang ini loh. Yang ini nanti coba anak kumpulkan di satu lembar aja ya. Soalnya ada macam-macam kan. Ah, sana di Padang bang lah, uyu aku lah. Idam. Karena sudah selesai, untuk dokumentasi bisa difotokan dulu setiap kelompok. Kena udah membuat aku lupa. Dipanya pindah langsung ngoreksi deh. Udah tanda tangan semua kan? Tidak. Oh kami udah. Udah. Tanda tangan mana? Udah ada tangan dulu, boleh kelas. Foto pakai ambil. Boleh. Ini Itu. ini. Dari sini. Ayo oleh kelas dulu Pak. Bisa dikasih tanda tangan oleh kelas dan siswa dulu. Nah, Berkirimnya lah sama. Wali kelasnya. kita berfoto juga lah. Kita balik ke ruangan nih. Belum video lah. Ya. Nah, semantap. Bagus nih, bagus. Gimana dari pertanyaan itu dapat tuh kalau misalnya tanya kenapa kata dilarang ada boleh? Iya. Kan belum try. Iya, ada kayak gitu. Biasanya punya ada kata dilarang tuh malah melanggar jadinya nakal. Iya. Gitu ya. Tuh itu jawabannya. Iya. Oke, kamu ini ya. Apa aja? Udah dari dulu di kelas aja baru atasnya belum. Kata-kata jangan dan kata-kata dilarang itu adalah untuk hal-hal yang prinsipal dan berhubungan dengan Terlalu tinggi bahasanya, terlalu tinggi. Berarti kalau misalkan boleh tata tertib kita boleh kada boleh juga ulang kata dilarang kok. Tata tertib sekolah Ya, misalnya. biar selaras dengan keyakinan kelas lebih baik seperti itu. Berarti kan kita urusan itu juga ya. Iya. Mana tadi namanya? Iya. Kalau Kalau itu tata tertib. Kasih foto lah. Sistemnya sistem poin loh. Tahun ini kita sistem poin aja dah. Maksudnya sistem poin dari tahun Makanya Macam tanda tangan. Kasih foto. seharusnya kalau ada guru BK ya, guru BK-nya Ada apa kayak itu? guru BK tuh dia yang mencatat poinnya. ya. Iya. wali kelas Ibu Yuni. Jadi dari penentuan sampai berprestasi sampai teladan Dari situ saja. Gimana ya? Makasih Fit, mau foto Fit. Tidaknya kami bisa mengkondisikan semua yang dinas. Iya. Karena yang itu kan dua kami satu. Ya, tukang Foto dulu ya. Itu nah, kodam Bu Yuni, kodam wali kelas. Ini foto ini foto kan? Foto dulu. Ini sudah saya Kasih. silakan mungkin Kasih KTP. sesi perkodakan. berbagi sisi. Itu dia nasinya Pak.
dari Yang berdua paling kelas selalu Oh iya. Kok pada deh? Jadi kayak anu. ya jangan Kayak katanya oh, jadi kayak kasus gitu ya. Konferensi pers gitu. 1, 2, 3. Besok lo izin gue. Itu kan turun lagi mah namanya sekolah. Ayo lah namburu ya. Oke. Gin, terima kasih untuk waktu dulu. Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Nah, jadi lulus harapan di sini bisa bermanfaat untuk acuan sebagai wali kelas di masa atau ajaran mendatang ya. Dan sebenarnya sesi ini belum selesai, ada 2 tahap lagi. Cuman itu mungkin akan dilanjutkan di lain kesempatan saja. Jadi sederhana dulu ya. Karena masih ada 2 tadi. Kalau yang kelas 7B sudah sampai menentukan nilai-nilai yang diyakini, baru nanti kita akan pecahkan lagi setiap nilai atau keyakinan tadi ada yang berbentuk dapat dilihat, didengar, dan juga dirasakan. Itu bisa dikembangkan lagi nanti ya. Baru di akhir nanti ada proses kayak mengingatkan kembali tanggung jawabnya tadi. Kalau yang ini tanggung jawab siapa nak? Wali kelas. Ya, wali kelas saja kah atau Khusus kami wali kelas ini. ketua kelas apa gunanya? Makanya wali kelas nih. Tutupnya mana? Oke, tutup ya. Tutup kayaknya Rio. Cukup ya untuk Fakultas. sesi yang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat antum semuanya. Minta rela sudah menyita waktunya. Gue meyakini ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya. Dari materi tentang disiplin, habis itu motivasi. Setelah itu tadi ada tentang posisi kita sebagai guru. Segitiga restitusi dan terakhir adalah membuat keyakinan kelas. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dimudahkan dilancarkan semua kegiatan kita ya. Yang kelas rapor 7 dan 8 semoga bisa lancar juga. Nanti dia 2 mingguan lagi masih lawas, ini mereka udah cepat-cepat ya. Santai aja juga ini ya. Karena wali kelas 9 sudah selesai. Oke, kita rela semuanya. Kita tutup dulu dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Dan doa kepada majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.